selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan akan terjadi di kehidupannya kamu ya, untuk zodiak Scorpio dari tanggal 5 sampai 7 ya November 2025. Oke, buat para Scorpio coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Scorpio. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan, aduh sorry jatuh, jadi jangan galau-galau sendiri kalau lagi ada masalah teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja Scorpio, di kartu yang pertama aku lihat di 3 hari ke depan kamu akan terkait dengan yang namanya waktu buat diri sendiri, me time ya, quality time, waktu istirahat, kayak nge-recharge dirimu kembali di sini. Waktu-waktu untuk merefleksikan diri, untuk dengan diri sendiri dulu, kayak yang lain nanti dulu, seperti itu. Cuma kenapa seperti ini atau ini semua terkait dengan apa, nanti kita lihat di kartu klarifikasinya ya. Terus yang kedua di sini Scorpio juga akan terkait dengan yang namanya ambisi. Di 3 hari ke depan kamu akan terkait dengan ambisimu tentang kompetisi, untuk lebih logik, untuk lebih mengutamakan skill, kecerdasan, keberanian, kepintaran ya. Terus juga tak mengenal rasa takut, terutama dalam hal komunikasi ya. Di 3 hari ke depan kamu akan sangat open terhadap komunikasi dengan siapapun itu ya. Kalau ada hal yang perlu diomongin, kamu nggak akan menghindari orang manapun, meskipun terkadang kamu males ya, tapi nggak mencoba untuk menghindari siapapun gitu. Aku nggak tahu ini terkait dengan apa. Apakah Scorpio pernah ada masalah dengan seseorang dulunya, sebelumnya? Apakah pernah kamu hindari sehingga di 3 hari ke depan ini mungkin kamu udah capek untuk hindarin, kamu akan terbuka terhadap setiap komunikasi dengan siapapun itu, hayo. Nah gitu ya. Terus yang ketiga di sini Scorpio juga akan terkait dengan yang namanya kesedihan. Ada hal-hal yang terkadang bikin kamu jadi sedih, ngerasa kecewa ya, ngerasa kayak aduh ini resikonya gimana ya gitu. Ini tentang energi konflik dalam diri sendiri juga ada ya, ingin melakukan perubahan, pergerakan, cuma terlalu sedih gitu. Ada kesedihan yang terkadang juga cukup bercampur dengan adanya penyesalan ya, berfokus kepada kesalahan-kesalahan yang lama yang pernah terjadi gitu. Terus yang keempat di sini ya, kamu juga akan terkait dengan yang namanya keadilan, kejujuran, kejelasan masalah, sebab dan akibat, keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban dari kamu terhadap seseorang atau seseorang terhadap dirimu. Oke, tentunya biar lebih jelas kita akan klarifikasi ya kartu-kartunya Scorpio di sini. Tapi sebelum klarifikasi kayak biasa, aku bakalan sebutin dulu untuk angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan ini. Ada di angka 4, angka 3, angka 5, dan 2. Kalau gitu coba langsung aja kita klarifikasi ya buat Scorpio. The King of Swords, Queen of Pentacles, The Seven of Swords, ada The Devil. Oke, langsung aja yang pertama. Ini terkait dengan istirahat tadi ya. Kenapa sih Scorpio beristirahat di 3 hari ke depan ini, Kak? Kayak mengistirahatkan dirinya, bukan hanya fisiknya tapi juga pikirannya, perasaannya, mentalnya di sini. Ini terkait dengan kata-kata seseorang terhadap dirimu. Ada King of Swords yang sebelumnya kalau aku lihat hadir ya ke dalam kehidupannya kamu. King of Swords, seseorang yang secara omongan akan sangat mudah mempengaruhi, selalu punya strategi dalam setiap omongannya, seseorang yang punya power, pemikir, orangnya disiplin. Bisa dikatakan kayaknya sebelumnya kamu pernah berkomunikasi dengan orang yang
Istilahnya di sini dari sisi omongannya akan mudah mempengaruhi kamu gitu loh, dan semua hal yang diomongin itu berpower gitu loh. Jadi cukup menekan kamu ataupun ngebuat kamu jadi kepikiran akan omongannya lah, istilahnya kayak gitu. Apakah menekan? Bisa jadi sebenarnya dia nggak ada maksud buat menekan kamu, tapi apakah di sini kamunya jadi tertekan karena omongannya di sini. Mungkin omongannya sangat logik sehingga membuat kamu jadi berpikir, oh iya ya, aku tuh harusnya kayak gini nggak sih, benar apa yang dikatain dia tuh. Sehingga kalau aku lihat kamu butuh waktu untuk mencerna semua komunikasi yang sampai ke kamu dari si ini orang. Ya, orangnya kalau aku lihat ini pasti lebih senior dari kamu, ya, lebih tua dari kamu, dan setiap omongannya membuat kamu jadi berpikir akan dirimu atau akan suatu masalah yang mungkin kamu pernah minta saran dari ini orang sebelumnya. Ya, kayak gitu. Jadi ini orang yang lebih senior, lebih atas daripada kamu, ya, lebih tua daripada kamu juga bisa. Setiap omongannya membuat kamu jadi berpikir gitu kan, masalahmu akan hidupmu. Dan ya ini jadinya kamu perlu waktu untuk mencerna semua omongannya. Kayak beberapa hari aku mau mikirin dulu lah tentang omongan beliau ini, kayaknya ada benernya, coba kita pikirin dulu gitu ya, apakah dia ngasih saran, kasih nasihat ke kamu ya. Terus yang kedua di sini tadi kamu juga akan terkait dengan yang namanya ambisimu ya. Ambisimu, kekuatanmu, energimu ya, ini mengarah kepada uang di 3 hari ke depan, Queen of Pentacles. Jadi ada semacam ambisi yang ingin seorang Scorpio raih, dan ambisi ini berkaitan dengan uang yang kalau aku lihat ya, berkaitan dengan uang. Ambisi yang berkaitan dengan uang, ambisi yang berkaitan yang mana intinya di sini Scorpio bisa menjadi seseorang yang memegang kendali penuh atas keuangannya, atau ada praktik-praktik yang sehat soal kondisi keuangannya seperti itu. Karena apa? Karena ada kompetisi ya, kompetisi kehidupan yang mengharuskan kamu untuk memegang pentacle sendiri ya. Makanya aku bilang di sini di 3 hari ke depan akan ada ambisimu yang akan kamu raih yang berkaitan dengan uang. Gimana caranya uang itu selalu kepegang gitu, jangan sampai kosong. Nah, ambisi, keberanian dalam menggapai ambisi uang di sini bukan masalah sebanyak-banyaknya, harus lebih gitu. Karena di sini kamu cukup banyak pengeluarannya ya. Kalau mau lebih harus usaha lebih giat lagi. Itu yang akan kamu usahakan dengan semangat kamu, kekuatan kamu, keberanian kamu. Kamu akan mengusahakan di 3 hari ke depan ini uang selalu berada di tanganmu gitu, nggak membiarkan kosong ya. Terus yang ketiga di sini, kamu juga di 3 hari ke depan akan terkait dengan yang namanya kesedihan. Kenapa Scorpio ini sedih dan kecewa, Kak? Karena ini kesedihan, ada kekecewaan ya. Ada potensi kamu akan dikhianati oleh seseorang di sini ya, diklarifikasi oleh Seven of Swords ya. Jadi kamu sedih dan kecewa di 3 hari ke depan ini karena ada yang mengkhianati kamu, hingga kamu ngerasa kayak ini orang jahat banget, aku merasa dibohongi habis-habisan, aku merasa ditipu ya, dan sedih ya. Siapa sih yang nggak sedih? Ataukah kamu kehilangan barang gara-gara seseorang di sini, atau kehilangan uang, atau ada seseorang yang kamu percaya kayak berbohong sama kamu gitu ya. Ini kesedihan, ini sumbernya. Terus yang keempat di sini, Scorpio juga akan terkait dengan yang namanya keadilan ya. Keadilan yang gimana nih, Kak? Keadilan dalam suatu permasalahan. Sebelumnya aku lihat kamu cukup punya masalah ya, yang dimana bisa jadi seseorang tidak bersikap adil terhadap kamu dalam penyelesaiannya ya, cenderung memihak atau gantung dalam penyelesaiannya. Terus di sini diklarifikasi oleh The Devil, artinya di 3 hari ke depan ini terkait dengan masalah ataupun keadilan yang kamu cari dari permasalahannya kamu mendapatkan keadilan di sini ya, kejujuran, pertanggungjawaban. Cuman banyak banget godaannya di sini ya untuk mencari keadilan ini, oke, terhadap suatu permasalahan tadi Scorpio. Jadi kalau kamu sebelumnya pernah ada masalah dan kamu merasa tidak mendapatkan keadilan, dan di 3 hari ke depan ini keadilan bisa didapatkan, cuma banyak banget godaannya untuk mendapatkan keadilan ini. Untuk sesuatu yang jujur dan lurus itu memang banyak ujian dan cobaannya teman-teman ya. Atau bisa jadi kamu dapat ujian ya, dapat ujian untuk menguji keadilan kamu adil nggak nih, meskipun ada yang nyogok segala macam ke kamu dengan The Devil, godaan-godaannya. Sanggup nggak Scorpio ini itu ya, beberapa yang akan terjadi sama kamu di 3 hari ke depan. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Scorpio untuk ini semua ya di 3 hari ke depan.
Ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, The Devil, Capricorn. Energi paling kuat dari Capri, teman-teman. Kalau untuk angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi, ada di angka 4, 3, 5, dan 2 itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.